Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai media dan sumber belajar serta penerapannya di sekolah dasar. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama yakni Saudari Cecilia Rizky Ramadhani serta saya Rahmadiah Nurwahyuliana. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang latar belakang dari analisis kami, yaitu pendidikan membentuk karakter positif, ketahanan hidup, serta aspek karakter, agama, dan ilmu pada siswa. Dengan keberhasilan proses belajar mengajar bergantung pada media pembelajaran sebagai alat pendukung guru. Di tengah kemajuan iptek, guru dituntut berinovasi, menggunakan media baru, meskipun banyak yang masih kurang pengetahuan teknologi dan keterampilan merancang pengajaran, menyebabkan kesulitan dalam memahami siswa, teori belajar, penyajian materi, dan penilaian. Oleh sebab itu, guru perlu pemahaman mendalam tentang media pembelajaran untuk proses yang efektif, efisien, dan optimal. Pembahasan kali ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang utama yakni mengetahui cara memilih media pembelajaran berdasarkan jenisnya, kemudian untuk mengetahui kriteria pemilihan media pembelajaran, lalu mengetahui manfaat media pembelajaran, serta mengetahui prinsip pemilihan media pembelajaran. Memasuki materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media dan sumber belajar. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah atau pengantar. Media diartikan sebagai saluran informasi yang menghubungkan antara sumber informasi dengan penerima. Media pembelajaran berjalan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dari media visual, audiovisual, televisi, komputer, hingga teknologi modern lainnya. Kaitan media belajar dan sumber belajar adalah sumber belajar memiliki cakupan yang lebih luas daripada media belajar. Sumber belajar bisa berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar atau lingkungan. Apa yang dinamakan media sebenarnya adalah bahan dan alat belajar tersebut. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Jika saat ini kita mendengar kata media, dapat diartikan dalam pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu pembelajar dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau pembelajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam media dan sumber belajar. Untuk yang pertama ada sumber belajar, yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat, dan perlengkapan, serta aktivitas. Manusia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manusia yang sudah atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar seperti guru, konselor, atau lain sebagainya, dan juga manusia yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, tapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran. Yang kedua ada bahan, segala sesuatu yang membawa pesan untuk pembelajaran, baik itu dikemas dalam buku paket, video, atau media interaktif lainnya. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang khusus untuk pembelajaran seperti di kelas, dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan menyampaikan materi seperti di museum. Dan yang keempat ada alat dan perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat dan perlengkapan ialah yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber belajar lainnya seperti TV, komputer, dan lain-lain. Yang berikutnya ada aktivitas. Sumber belajar dengan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dan sumber belajar seperti diskusi, mengamati, belajar tutor, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada alat peraga. Dalam alat peraga sendiri itu ada dua pendapat, yaitu dari karya The Definition of Education Technology tahun 1977 mengklasifikasikan ada 6 macam sumber belajar. Yang pertama ada message atau pesan, 2 people atau orang, 3 materials atau bahan, 4 device atau alat, 5 teknik atau teknik, 6 setting atau lingkungan. Yang kedua, menurut Wina Sanjaya, klasifikasi alat peraga tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, dari sifatnya, seperti media audio,
media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauan. Yang pertama, ada media yang diproyeksikan seperti film, transparansi, dan juga yang kedua ada media yang tidak diproyeksikan seperti gambar dan lukisan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi pengajar, yaitu memberikan pedoman atau arahan untuk mencapai tujuan. Kemudian menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik, memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik, memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran, membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran, membangkitkan rasa percaya diri seorang pelajar, meningkatkan kualitas pengajaran, memberikan dan meningkatkan variasi belajar, menyajikan inti informasi pokok-pokok secara sistematik sehingga memudahkan penyampaian, menciptakan kondisi dan situasi belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Yang kedua, manfaat media pembelajaran bagi pembelajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajar, kemudian memberikan dan meningkatkan variasi belajar bagi pembelajaran, kemudian memudahkan pembelajar untuk belajar, merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis, pembelajaran dalam kondisi dan situasi belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan, dan yang terakhir, pembelajar dapat memahami materi pelajaran secara sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Untuk yang pertama, media pembelajaran harus dipilih sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, praktik yang luas dan tetap bertahan. Yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Yang keempat, keadaan peserta didik. Dan yang kelima, ada ketersediaan. Terdapat 4 prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu dana atau material. Guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Kemudian yang kedua ada materi pelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menyambungkan materi supaya saling berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, ada peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya sendiri. Pemahaman setiap individu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin, supaya perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Kemudian yang terakhir, ada jenis-jenis media. Jenis-jenis media antara lain ada audio, visual, audiovisual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Cara pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan. Kemudian yang kedua, tentukan sasaran pengguna media. Yang ketiga, ketahui karakteristik media. Apa kelebihan dan kelemahannya? Sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Kemudian yang keempat ada waktu. Waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan ataupun membuat media yang akan kita pilih, serta berapa lama waktu yang tersedia atau berapa lama waktu yang kita miliki. 5. Ada faktor biaya. Berapa biaya yang kita perlukan untuk membuat, membeli, atau menyewa media tersebut? Bisakah kita mengusahakan biaya tersebut? Media yang mahal belum tentu lebih efektif untuk mencapai tujuan belajar dibandingkan media sederhana dan murah. Yang terakhir, yaitu ketersediaan. Media yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita, di sekolah, atau di pasaran. Kalau kita harus membuatnya sendiri, adakah kemampuan, waktu, tenaga, dan sarana untuk membuatnya? Misal, untuk menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari memang lebih efektif disajikan melalui media video. Namun karena di sekolah tidak ada video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana matahari. Berikut adalah contoh pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Guru SD Negeri 7 Pedungan berinovasi untuk menerapkan metode game-based learning pada murid-murid kelas 6 SD dengan memanfaatkan sumber belajar dari Kemendikbud yang diaplikasikan melalui Quizizz. Menurutnya, metode ini sangat sesuai jika diterapkan di sekolah dasar karena pada
pada tingkat SD identik dengan permainan, sehingga terciptalah lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis kami, yaitu media merupakan salah satu komponen pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian pembelajar dalam setiap kegiatan pembelajaran. Banyak jenis media yang bisa dipilih, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, biaya, maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Melalui berbagai metode dan media pembelajaran, pembelajar akan dapat banyak berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki pembelajar. Tentu saja, media yang digunakan dalam proses dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekian pemaparan presentasi dari materi yang kami ambil, yaitu media dan sumber belajar serta penerapannya di sekolah dasar. Mohon maaf jika ada salah atau kurang lebihnya kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.